Siapa sih yang gak kenal bakso? Hampir semua orang pasti pernah makan bakso. Makanan satu ini memiliki cita rasa yang khas dan nikmat. Apalagi ditambah dengan kuah panas dan sambal. Langsung kebayangkan rasanya di lidah. Nah, tahukah pemirsa kalau hari ini diperingati sebagai Hari Bakso? Walau menjadi salah satu makanan favorit orang Indonesia, bakso nyatanya bukan berasal dari Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Nusantara melalui para pedagang Tiongkok. Bisa dilihat dari penamaan bakso yang berasal dari kata bak dan so, yang dalam bahasa Hokkien harfiah berarti daging yang digiling. Cocok dengan lidah Nusantara, bakso ala Indonesia pun lahir di hampir semua provinsi. Akulturasi budaya pun terjadi hingga terdapat berbagai variasi resep bakso menyesuaikan bumbu khas masing-masing daerah. Sudah pernahkah Anda mencicipi bakso-bakso ini? Bakso kerikil Magelang. Umumnya, ukuran sebutir bakso adalah sebesar bola bekel. Namun lain halnya dengan bakso khas Magelang yang satu ini. Bakso ini ukurannya sangat kecil. Yap, seukuran batu kerikil. Makanya diberi nama bakso kerikil. Bakso asal Magelang ini memiliki penyajian yang cukup unik, di mana jumlah bakso dalam satu mangkuk dapat mencapai puluhan butir, sehingga terlihat seperti kumpulan kerikil. Untuk bahan baku dasarnya pun tidak berbeda dengan bakso lainnya, yakni menggunakan tepung dan daging sapi. Awalnya, bakso kerikil disajikan di dalam plastik kecil dan diikat agar memudahkan anak-anak kecil untuk memakannya. Namun lama-kelamaan para orang tua justru tertarik dan memesannya dalam porsi mangkok. Satu porsi bakso kerikil seharga Rp5.000 sampai Rp10.000 saja. Wah, harus masuk daftar kuliner yang wajib dicoba nih di Magelang. Bakso Balungan, Demak. Bakso balungan adalah salah satu jenis masakan bakso yang menambahkan balungan atau tulang dalam penyajiannya. Kuliner asal Demak ini terkenal dengan rasa kuah yang gurih dan balutan-balutan daging yang empuk menjadi ciri khasnya. Menariknya lagi, kuahnya berasal dari perebusan balungan yang bisa memakan waktu hingga 72 jam. Pasti kaldu sapinya nikmat banget ya pemirsa. Baik wisatawan penasaran mencoba bakso balungan. Kenikmatan bakso balungan terletak pada cara menikmati dan menggerogoti serpihan daging pada potongan tulangnya, sehingga seringkali membuat penikmat bakso ketagihan. Jika beruntung, Anda akan mendapatkan sum-sum dari dalam tulang. Seporsi bakso balungan dijual dengan harga Rp15.000 hingga Rp20.000. Bakso Cikurantung, Garut. Makan bakso disajikan dengan mangkok? Itu sih biasa. Pemirsa udah pernah coba yang satu ini belum? Namanya bakso Cikurantung. Bakso asal Garut yang disajikan di dalam kelapa muda. Jadi, tempurung kelapa dibuka masih dengan daging kelapa muda di dalamnya. Kemudian bakso dimasukkan ke dalamnya bersama kuah. Namun jangan khawatir, kuahnya tetap kuah kaldu sapi kok, karena air kelapa mudanya disajikan terpisah. Dalam satu porsi isinya terdapat beberapa pilihan bakso, seperti bakso urat, bakso biasa, bakso selimut, hingga daging dan tetelan. Yang jadi favorit adalah bakso selimut atau bakso kabut, yakni bakso daging yang dibalut dengan telur dadar. Uniknya lagi, daging kelapanya bisa dikerok dan dimakan bersama baksonya. Seporsi bakso Cikurantung dihargai Rp15.000 hingga Rp50.000. Bakso Gulung, Bondowoso. Satu lagi ragam bakso Nusantara yang menggiurkan yaitu bakso gulung. Uniknya bakso khas Bondowoso ini berbentuk lonjong dengan berbagai macam isian di dalamnya, seperti telur dadar dan daging sapi cincang.
Perpaduan antara telur dadar yang diselimuti oleh bakso akan memberikan sensasi berbeda dari bakso biasanya. Yang lebih menggiurkan, bakso gulung ini disajikan dengan potongan daging dan kikil yang melimpah. Cara membuatnya tentu saja sesuai dengan namanya, yap, digulung. Daging sapi segar yang sudah dihaluskan dan dicampur tepung dibentuk bulat-bulat seperti ini, kemudian dipipihkan dan diisi telur dadar serta daging cincang. Terakhir tinggal digulung deh. Satu porsi bakso gulung hanya dibanderol Rp20.000 saja. Tak hanya di Indonesia, bakso juga menjadi makanan favorit di berbagai belahan dunia loh. Penyajiannya pun berbeda dari setiap negara, menggambarkan kebiasaan atau selera masyarakat setempat. Yuk kita lihat, seenak apa sih bakso di negara lain? Königsberger Klopse, Jerman. Olahan bola daging di Jerman disebut Königsberger Klopse atau sering disebut Schacht. Bedanya, bakso ini tak menggunakan kuah kaldu, namun justru menggunakan saus krim atau saus jamur yang disiram di atasnya. Dinamakan Königsberger Klopse karena awalnya bakso ini dibuat oleh orang-orang Königsberger, sebuah daerah yang dahulu masuk ke dalam daerah kekuasaan Kekaisaran Prusia yang kini berada di negara Polandia. Bahan dasarnya sama seperti bakso di Indonesia, namun kuahnya menggunakan saus yang terbuat dari anggur putih, krim asam, serta jus lemon. Penyajiannya pun cukup unik. Ada yang disajikan bersama roti tawar, ada juga disajikan bersama kentang rebus. Kofte, Turki. Bakso daging sapi goreng disajikan dengan cocolan yogurt. Wah, bagaimana rasanya ya? Hidangan ini jadi kuliner khas Timur Tengah dan banyak difavoritkan sebagai camilan yang mengenyangkan. Bakso khas Turki ini umumnya dibuat dari daging domba, namun ada juga yang terbuat dari kombinasi daging sapi dan domba. Yang bikin ketagihan tentu adalah bumbunya. Sebelum digoreng, daging giling diberi bumbu yang berasal dari rempah-rempah khas Turki. Kofte biasanya disajikan bersama roti pita hangat, selada, tomat, dan yang pasti saus yogurt yang berbau bawang putih. Rasanya pastinya nikmat. Sensasi gurih dari bakso goreng dan rasa asam dari yogurt bersatu di dalam mulut. Albóndigas, Meksiko. Sekilas, hidangan bakso ini terlihat seperti bakso di Indonesia ya. Eits, tapi jangan salah. Hidangan ini merupakan albóndigas, bakso asal Meksiko. Gilingan daging bulat ini disajikan dengan kuah asam tomat dan pedas yang berasal dari lada. Sehingga bentuk tampilan dari albóndigas ini berwarna merah asam, asam pedas. Mungkin albóndigas lebih cocok disebut sup bakso ya pemirsa, sebab isiannya terdiri dari banyak sayur seperti wortel, timun, hingga kentang. Uniknya lagi, olahan daging giling albóndigas dicampur dengan beras. Wah, ini sih jadi bikin ekstra kenyang ya pemirsa. Bakso Spanyol ini juga ada yang memiliki isian telur. Biasanya albóndigas disajikan bersama pangsit panjang yang renyah. Sempat menantang, Tuhan tidak bisa memiskinkan dirinya, Indra Kents kena tulah. Ia ketahuan menghasilkan pundi-pundi kekayaannya, salah satunya dari judi online. Tak hanya terancam 20 tahun penjara, Indra Kents juga terancam dimiskinkan. Simak kisah para sultan palsu sesaat lagi, tetap di On The Spot.